Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Taufikur Rahman MSc Al-Hafidh selaku dosen ngambu mata kuliah peradaban Mekah Madinah Klasik. Di sini kami Ahmad Ainur Rafiq, NIM 31200027. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan sehingga kita dapat bertatap muka walaupun dengan cara virtual dengan tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya, amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami akan mepresentasikan hasil rancangan mini riset kami dengan tema konsep kahin dalam Al-Quran. Kita perlu ketahui bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umat manusia, alam dan seterusnya. Kita perlu ketahui yang pertama mengenai berbagai cabang-cabang ilmu, baik ilmu pengetahuan dan ilmu agama, itu banyak cabangnya. Mengenai ilmu pengetahuan sendiri itu ada ilmu sains, ada ilmu teknologi, ada ilmu informasi, ada ilmu mengenai apapun ilmu. Kemudian ilmu agama banyak cabangnya, mengenai ilmu mantek, ilmu balaghah, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu syariat, ilmu fikih, dan ilmu seterusnya. Dalam ilmu-ilmu tersebut pasti ada ilmu yang menyeleweng sendiri, ilmu yang menjerumuskan kepada kesesatan, yaitu ilmu kahin. Nah, di sini saya mendapatkan tema berupa kahin. Bismillahirrahmanirrahim. Makna kahin berasal dari kata bahasa Arab kahinun, yang berarti dukun. Kahin atau ilmu perdukunan bisa dikategorikan dengan tauhid. Yang bahasa lainnya adalah kahin. Kahin yaitu orang yang mengetahui ilmu-ilmu gaib, yang bisa meramal dan menceritakannya, dan bisa disebut dengan al-a'raf, yaitu tukang ramal. Kemudian dalam makna lain dari Imam Al-Baghawi berkata, yaitu seseorang yang mengetahui ilmu-ilmu gaib, kemudian mengetahui apa yang akan terjadi, yang akan datang, kemudian mengaku mengetahui rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu gaib. Yang kami jelaskan yaitu kahin ini tidaklah datang karena kecuali membawa kesesatan, membawa kebohongan, kebatilan, dan tidak ada arti sama sekali, yang mana tujuannya hanyalah menyebarkan kebatilan, kesesatan, kehancuran terhadap manusia, umat manusia. Kita sebagai mahasiswa IAIN Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kita ini hendaknya memberantas kahin tersebut sedalam-dalamnya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqul minhum inni ilahum maudunihi fadzalika najzi bihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Quran surat Al-Anbiya ayat 26. Yang artinya sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikian kami memberikan balasan tersebut kepada orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Anbiya. Maksud dari Quran tadi dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya tadi, yaitu orang yang mengaku bahwa dirinya lebih dari Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin dukun tersebut mengetahui apa yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasannya neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mengetahui segala aspek-aspek kehidupan. Mengenai ilmu gaib, Allah mengetahui. Tiada makhluk pun mengetahui ilmu-ilmu gaib. Dalam Quran surat Al-An'am sendiri yang pada intinya artinya yaitu dan pada sisi Allah lah kunci semua yang gaib. Berarti Allah lah yang mengetahui gaib, yaitu tak ada yang mengetahuinya kecuali beliau sendiri, dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan, dan tiada sehelai pun yang gugur melainkan dia yang mengetahui pula. Pada makna yang lain, Quran tadi jelaskan bahwa Allah lah yang mengetahui akan ilmu-ilmu gaib. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengakui dirinya mengetahui ilmu-ilmu gaib tersebut, karena dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf, tugas dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama memberi peringatan, memberi kabar gembira kepada umatnya, memberi petunjuk itu melainkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Rasulullah SAW memberi petunjuk, memberi peringatan kepada manusia itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad melarang kepada makhluk, kepada umatnya untuk tidak mendekati para kahin, apalagi mengetahui atau mempercayai kahin tersebut. Seperti contohnya bapak dukun ataupun kiai ataupun orang pintar. Biasanya itu berkotek kiai. Seperti fulan dan fulanah suami istri itu datang ke seorang dukun. Di sana suami istri tadi berkonsultasi kepada dukun tersebut. Tanya, Pak, apakah kehidupan saya masih panjang? Apakah kehidupan saya masih sukses ke depannya? Dan dukun tadi menjawabnya dengan, ya, hidup kamu sehat, hidup kamu akan tentram selamanya, dan kamu mempunyai anak 50. Dan orang tersebut mengakui itu bisa disebut dengan kahin. Kita percaya bahwa Allah lah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Nabi Muhammad SAW dapat mengkategorikan bahwa ilmu kahin tersebut itu bisa dikategorikan kufur, seperti hadisnya Rasulullah SAW yang berbunyi, an Abi Hurairah an Hasan anna Nabi SAW man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad yang dan artinya dari Abu Hurairah dan Hasan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang tukang ramal, seorang santet, apapun seterusnya, kemudian membenarkan ucapannya,
maka orang tersebut bisa dikategorikan atau digolongkan sebagai orang kafir, orang kufur terhadap apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai mahasiswa IAIN yang pertama harus memberantas, harus sampai tuntas tentang praktek ini. Yang kemudian semoga kita dijauhkan dari ilmu-ilmu yang gaib dan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.